Halo, selamat datang di channel Gado-Gado Mavela. Buat yang baru tahu channel ini, selamat bergabung ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih yang sudah menjadi pendengar setia saya. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Buat yang lagi sakit, jangan lupa berobat supaya cepat sembuh. Yang lagi banyak masalah, semoga masalahnya cepat terselesaikan. Amin. Hari ini kita akan cerita apa ya? Kalian semua pasti punya teman di depan kita baik, tapi ternyata di belakang kita itu entah itu dia ngomongin kita atau dia itu jelek-jelekin kita atau gimana gitu ya kan. Padahal di depan kita anggap dia teman baik kita, ternyata di belakang kita dia malah musuh kita yang tersembunyi ya kan. Nah ini ada nih teman saya kebetulannya kan mengalami hal seperti itu. Jadi sebut aja teman saya tuh namanya itu si Rara gitu ya kan. Jadi Rara tuh pernah cerita sama saya gini, ini zaman dia sekolah dulu ya kan. Jadi waktu dia sekolah dia punya teman sebangku gitu loh, teman baik, namanya itu Nana. Pokoknya mereka tuh akrab banget gitu ya kan, kemana-mana selalu sama-sama. Tapi sebenarnya sih bukan cuma sama Nana, ada teman yang lain juga, Sinta apa pokoknya ya, mereka akrab lah gitu ya kan. Tapi suatu hari tiba-tiba mereka nggak akrab lagi gitu loh. Maksudnya si Rara tuh mulai jaga jarak sama si Nana. Bukannya apa-apa sih, si Rara tuh cerita sama saya, suatu hari dia kaget. Tahu-tahu si Nana tuh nanya gini sama si Rara ya kan, Leni itu siapa? Memang aku mirip banget dengan dia. Terus otomatis Rara terkejut kok, maksudnya dengar si Nana nanya gitu. Memang kamu tahu dari mana tentang Leni? Tanyanya si Rara sama Nana kan. Terus Nananya diem gitu ya kan dengan pertanyaan Rara, terus dia pergi aja gitu nggak jawab gitu kan. Terus si Rara jadi bingung, kok si Nana tahu dengan Leni gitu ya. Jadi ceritanya tuh gini, si Leni itu adalah teman sekolahnya si Rara di sekolahnya yang dulu. Jadi ini ceritanya tuh kalau nggak salah kejadiannya tuh masih SMP lah gitu ya kan. Jadi itu ceritanya si Leni teman sekolahnya waktu SD gitu loh ya kan. Jadi begitu si Rara masuk sekolah baru SMP gitu kan, Rara pisah sama temennya itu si Leni. Jadi si Leni sekolah di SMP A gitu, si Rara sekolah di SMP B gitu ya. Karena di SMP B si Rara itu, maaf ya kalau ada gangguan suara motor itu ya. Jadi di SMP B itu si Rara ketemu dengan si Nana gitu ya kan. Nah terus dia lihat-lihat, oh si Nana ini mirip dengan temannya si Leni. Miripnya tuh gini, sama-sama rambutnya itu pendek, sudah itu tingkahnya sama tomboy gitu. Jadi kelakuannya si Nana ini mengingatkan Rara sama temannya dulu si Leni gitu ya kan. Nah kebetulan si Rara ini dia punya teman lagi kan, dia hobi sahabat pena. Zaman dulu kan sahabat pena masih biasa ya kan. Nah jadi dia punya sahabat pena gitu. Sahabat pena itu namanya kan Susi gitu loh di kota lain. Jadi ya namanya kan orang sahabat pena itu kan bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Jadi si Rara ini ceritalah sama si Susi ini gimana kegiatannya sehari-hari, apalagi di sekolah barunya gitu ya kan. Salah satunya yang diceritakan si Rara ini sama Susi ya itu bahwa di sekolah barunya ini dia punya temen namanya Nana yang mirip banget sama si Leni, baik itu penampilannya, gaya rambutnya, sifatnya, terus pokoknya semua deh mirip gitu, mengingatkannya sama si Leni gitu loh. Itu kan diceritakan Rara semua kan di surat sama untuk si Susi, dan suratnya itu kebetulan belum selesai, maksudnya
belum dikirim sama si Rara karena belum selesai nulisnya, masih ditaruh di dalam tas. Makanya si Rara bingung, kok si Nana bisa tahu isi suratnya si Rara sama Leni itu kan. Terus dia mikir gimana. Terus kan akhirnya itu si Rara tuh mikir ya kan. Nah terus dia curiga, jangan-jangan ini si Nana ngebongkar-bongkar isi tasnya ini ya kan, waktu misalnya kan mereka nggak selalu bersama, bisa aja kan pas si Rara ke kantin atau apa gitu kan, makanya si Rara jadi curiga itu kan. Akhirnya kan untuk ngetes, sebenarnya dia sudah pasti curiga, nggak mungkin kan si Nana ini tahu tentang Leni ya kan, dari mana dan bagaimana sih Nana bisa tahu kalau dia mirip dengan Leni kalau nggak baca isi suratnya Rara untuk Susi temennya itu ya kan, sahabat penanya itu kan. Dia udah curiga, tapi untuk mengetes kecurigaannya kan si Rara ngetes lagi besoknya kan, dia naruh apa di tasnya gitu kan, nulis apa gitu kan. Besoknya si Nananya nanya lagi gitu kan. Nah sudah fake ini, sudah katanya Rara ini, ternyata si Nana ini ngebongkar-bongkar isi tasnya. Padahal kan biarpun mereka teman baik, duduknya sebangku, tapi kan si Nana nggak boleh bongkar-bongkar isi tasnya orang sembarangan ya kan. Terus setelah diperhatiin kesini katanya si Rara cerita sama saya itu kan, ternyata nggak semua kelakuannya si Nana itu baik gitu loh. Maksudnya tuh gini, ternyata nggak taunya setelah dilihat-lihat si Nana itu punya sifat, bukan punya lagi, banyak sifat jeleknya gitu. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu dia kalau berteman atau apa tuh dia orangnya kan super penasaran. Jadi dia tuh pengen tahu apa aja tentang orang lain. Kalau nggak dikasih tahu, dia akan cari tahu sendiri. Cara cari taunya yaitu dengan membongkar-bongkar isi tas orang, nyari-nyari ya kan, padahal itu bukan milik dia, milik orang gitu kan. Terus apalagi, terus dia juga akan itu apa namanya, dia akan itu apa sih, pokoknya melakukan segala cara untuk memuaskan rasa ingin taunya gitu, penasarannya gitu ya kan. Jadi maaf ya kalau ada gangguan suara air gitu ya, maklum kita kan tinggal di perkampungan gitu ya kan. Jadi ya karena rumahnya mepet-mepet semua, jadi kan suara apapun pasti akan terdengar ya kan. Nah terus kan jadi si Rara ini saking jengkelnya sama kelakuan si Nana yang sok gimana tuh, yang suka akrab banget terus bongkar-bongkar segala macam isi tasnya gitu kan, padahal orang tuanya Rara aja nggak pernah gitu ya kan. Akhirnya tahu nggak diapain tasnya itu sama si Rara? Tasnya itu dikasih gembok sama si Rara. Bayangin aja kamu, di mana ada anak sekolah pakai tas digembok. Ya itu sudah si Rara, sudah saking dia jengkel, sudah dia bilang sama si Nana. Soalnya si Nana itu setelah dicek and recheck, dia dapat info dari teman-teman yang lain, dia kelakuannya gitu, bongkar-bongkar isi tasnya orang kalau orangnya nggak ada gitu loh. Dan yang lucunya lagi, anak itu kalau setelah bongkar-bongkar, kalau ada sesuatu yang menyangkut diri dia atau rasa penasaran dia tuh, dia bisa tanya. Jadi dia tuh nggak akan malu kalau ketahuan dia sudah bongkar-bongkar isi tas orang atau apa. Bahkan bukan cuma itu aja, banyak. Nggak taunya Rara juga dikasih tahu sama teman-teman yang lain bahwa nggak taunya di belakangnya Rara itu Nana itu suka ngomongin Rara beginilah, Rara begitulah. Padahal si Rara tuh nggak pernah ngomongin Nana, padahal namanya mereka kan anak baru ya, masa baru masuk sekolah gitu kan, jadi masih berteman baik gitu loh. Apalagi kebetulan Nana kan rumahnya dekat rumahnya Rara gitu loh, sering bertemu, sering apa. Nggak taunya si Nana gitu, dia suka jelek-jelekin Rara gitu kan. Temennya banyak yang cerita gitu ke si itu kan, si Rara kan, dia bilang, "Ra, kamu tahu nggak, Ra, kalau si Nana tuh ngomongin kamu gini loh," katanya. "Iya Kak, iya." Jadi kan akhirnya ya itu sudah, akhirnya kan demi menjaga semuanya ya kan, maksudnya menjaga perasaan masing-masing dan daripada bikin keributan yang gak jelas atau apa kan, akhirnya si Rara jaga jarak dia dari Nana. Kebetulan
mereka nggak duduk sebangku lagi, dipisah. Bu guru sudah kasih si Rara duduk sama murid yang lain, si Nana juga duduk sama yang lain. Jadi itu kan ada alasan buat Rara nggak terlalu akrab lagi ya kan sama si Nana, karena Nana tuh katanya kelewatan orangnya. Jadi kalau misalnya kita punya buku tugas atau apa, misalnya kita punya buku paket, dia nggak punya, buku paketnya kita itu bakalan diambil sama dia, terus dia aku sebagai bukunya dia. Jadi kita duduk sebangku sama dia, kita nggak akan bisa megang buku kita sendiri karena direbut sama si Nana itu bilangnya. Makanya pokoknya gimana gitu loh. Makanya buat kalian yang di sini ya kan kebetulan punya teman baru ya kan, kadang ya bukan cuma teman baru kan, teman lama juga kadang-kadang kan ada musuh dalam selimut ya kan, yang gimana ya, di depan kita tuh baik gitu loh sama kita, itu muji-muji kita apa segala macam kan, nggak taunya maaf batuk nggak taunya di belakang kita malah nusuk kita. Kalau cuma ngomong-ngomongin hal-hal jelek yang memang kejelekan kita sih masih nggak apa-apa ya kan, biarpun sebenarnya nggak boleh ya kan. Tapi yang paling jengkel tuh kalau dia nambah-nambahin hal yang tidak penting ya kan. Contohnya misalnya kita nggak nyontek terus dia bilang kita nyontek. Ini nih untuk zaman-zaman sekolah loh ya kan, itu sangat menjengkelkan sekali ya kan. Padahal yang nyontek misalnya dia, tapi untuk alibinya dia akan bilang kita yang nyontek gitu kan. Itu sudah. Dan biasanya teman-teman yang nusuk dari belakang tuh yang paling sering, ini yang paling sering setahu saya loh ya, teman-teman saya yang lain tuh hubungannya dengan masalah cowok ya kan, pasti sudah. Jadi kalau pasti ada teman yang suka dengan sesama cowok yang kita suka juga. maaf ini tenggorokan lagi gatel, nggak tahu nih lagi kenapa gitu loh ya kan, jadi maaf ceritanya terganggu sedikit. Jadi biasanya kan kalau ada cowok yang sama-sama kita taksir, teman kita juga naksir, biasanya biasanya saingan kita itu akan, biarpun teman kita loh ya, pasti dia akan menggunakan segala macam cara supaya bisa menjatuhkan kita ya kan, dengan ngomongin kita beginilah, ngomongin kita begitulah ya kan. Itu sudah aduh, karena saya sendiri juga pernah ngalamin ya kan. Ada teman yang saya kira baik banget ya gitu kan, nggak taunya di belakang kita dia ngejelek-jelekin kita tuh parah banget, ngalah-ngalahin musuh kita yang sebenarnya yang kita tahu ini, ini si A musuh kita gitu loh. Musuh kita aja nggak sampai sejelek-jelek, maksudnya nggak sampai menjelekkan kita sejelek-jelek itu gitu loh. Nggak taunya teman baik kita yang tahu, apalagi sampai tahu rahasia kita, aduh habis sudah, kejelekan kita semua akan dia bongkar. Makanya itu ya, saya mau berpesan di sini kan buat teman-teman semua, kalau punya teman hati-hati ya kan. Ya memang sih nggak semua teman begitu, pasti ada juga teman yang baik, tapi ada juga yang tidak. Makanya berhati-hatilah ya kan kalau punya rahasia, apalagi itu rahasia yang penting, yang ibaratnya jangan sampai orang-orang pada tahu tuh, makanya jangan diceritain. Karena apa? Karena kita punya rahasia penting, rahasia yang sangat rahasia gitu ya kan. Kalau kita ceritain ke satu orang yang kita anggap teman kita bisa curhat gini-gini, nggak taunya suatu hari kita musuhan sama dia, bisa aja rahasia itu akan dia bongkar ya kan, dia beritahu ke orang lain ya kan. Nah kayak gitu gimana, pasti kita akan sakit hati sekali, kita jengkelnya bukan, kalau saya sih ya, kalau saya punya rahasia diceritain sama teman saya tuh kadang sakit hati dan jengkelnya tuh bukan karena rahasia saya diceritain orang-orang pada tahu tuh, enggak. Yang bikin saya jengkel dan sakit hati tuh, kok bisa teman yang saya anggap saudara sendiri, makan melebihin saudara, melakukan hal seperti itu yang kadang bikin saya jengkel sekali dan sakit hati. Benar tidak? Pasti benar ya kan, ibu-ibu di sini, mbak-mbak, mas-mas, pasti pernah ngerasain itu kan. Yang bikin jengkel tuh karena kita nganggap dia teman baik kita. Maaf, ada suara motor lewat dulu ya. Oke, yang bikin kita jengkel tuh kadang karena kita nganggap dia teman baik kita, nggak taunya dia malah menceritakan hal-hal pribadi kita ke orang-orang gitu loh ya kan. Padahal kita sendiri menjaga privasinya dia, kita pun nggak pernah ceritakan ya kan. Tapi kalau ada temennya kayak gitu, ya sudahlah biar aja ya kan, nggak perlu kita membalasnya dengan menceritakan rahasianya dia ke orang-orang, nggak perlu. Karena apa? Karena orang seperti itu suatu saat dia pasti akan dapat hukum karmanya sendiri ya kan. Ya contohnya tuh yang kayak si Rara cerita tentang temennya si Nana itu. Pertama dia tuh katanya banyak teman yang suka berteman sama dia.
Tapi karena sifatnya yang kayak gitu, akhirnya tuh nggak ada orang yang mau berteman sama dia katanya. Karena ya itu nggak taunya semua teman digituin sama si Nana itu ya kan katanya. Ya itulah, mau bilang apa sudah ya kan. Ya semoga lah teman-teman di sini nggak punya teman yang seperti itu ya kan. Semua teman-temannya baik-baik ya, amin ya kan. Oke, segini dulu cerita saya ya. Semoga cerita saya ini bermanfaat dan bisa menjadi masukan buat teman-teman semua ya kan. Maaf ya kalau mungkin cerita saya ini mungkin ada yang berpikir kurang bermutu atau apa ya. Saya ini cuma apa gimana ya, cuma menceritakan sedikit aja yang saya tahu gitu loh. Maksudnya ya cuma untuk saling curhat ya kan, saya bercerita untuk kalian supaya kalian ya gimana ya, ya ada cerita-cerita sedikit. Bingung juga saya jadinya mau ngomong apa ya kan. Ya semoga kalian terhibur lah intinya gitu ya kan. Kalau kalian suka dan merasa terhibur, jangan lupa like, subscribe, dan share ya videonya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan semoga kalian semua selalu dilindungi Tuhan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Bye-bye.